Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran fikih tentunya masih sama Bapak Ahmad Yasir. Oke, jadi hari ini kita belajar masih di bab ketiga tentang zikir dan doa setelah sholat. Oke, kalau kalian lihat di layar itu kan tulisannya 2 ya. Zikir dan doa setelah sholat 2, harusnya 3 ya. Kita hari ini masuk materi ketiga. Oke, di situ lupa Bapak edit, nggak apa-apa kita lanjutin aja ya. Jadi hari ini materi ketiga yaitu antara halaman 45 sampai 47. Kalau kalian bingung, kalian bisa buka halaman itu, kalian baca sendiri, mana tahu apa yang Bapak sampaikan sulit dimengerti, maka kalian bisa memperkuatnya dengan membaca bukunya. Oke. Oke, tak lupa ada token ya nanti ya untuk mengerjakan soal di Google Form. Jadi tokennya adalah belajar. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tentunya kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita pelajari tentunya bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, doa setelah sholat. Oke, jadi sebelumnya kita belajar tentang, kita ada di bab zikir dan doa setelah sholat. Sebelumnya, dua materi sebelumnya kita belajar tentang zikir, dari pengertiannya, terus macam-macam zikir dan bacaan zikir. Nah, berarti sekarang kita masuk ke bagian doa. Jadi biasanya sehabis sholat hal yang dilakukan adalah zikir. Nah, yang kedua baru doa, zikir dan doa. Jadi masih dalam satu hubungan ya, zikir dan doa. Biasanya emang itu yang dilakukan. Nah, jadi kita hari ini fokus membahas tentang doa. Nah, coba kalau kalian lihat di layar. Nah, orang yang berusaha tanpa berdoa tidak disukai Allah. Semakin kita sering berdoa, maka Allah semakin sayang kepada kita. Nah, coba kalian resapi kata-kata ini gitu. Bagaimana Allah itu sangat suka kepada hambanya yang berdoa kepadanya, sering-sering berdoa, meminta banyak hal kepadanya gitu. Allah malah makin sayang sama hamba itu. Coba beda dong dengan manusia yang kalau kita minta aja, pasti orang yang diminta itu ngedumel, ih apaan sih minta mulu dah kerjaannya, ih apaan sih dikit-dikit minta. Tapi Allah beda. Allah itu kalau kita semakin banyak meminta kepadanya, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Allah jadi merasa bahwa hambanya itu membutuhkannya gitu. Jadi kita ingat, kalau kita butuh apa-apa, kita pengen apa-apa, kita berharap apa-apa, minta aja sama Allah. Insya Allah nanti akan Allah berikan. Oke? Nah, berarti selanjutnya kita masuk ke pengertian. Tentunya kalau kita belajar tentang doa, berarti kita harus tahu dong pengertiannya dari bahasa dan istilahnya. Bahasanya menurut bahasa artinya adalah seruan, panggilan, atau permohonan. Jadi itu ya, gampang ya. Menurut bahasa artinya seruan, panggilan, atau permohonan. Nah, menurut istilah adalah permohonan kepada Allah. Nah, hanya kepada Allah ya. Dari kita sebagai manusia, atas segala kebutuhan kita sebagai manusia, baik untuk kepentingan dunia atau akhirat. Jadi, permohonan kepada Allah tentunya ya, doa itu ya. Kita minta segala kebutuhan kita sebagai manusia, apa aja kita minta gitu loh. Itu baik kebutuhan kita di dunia ataupun di akhirat, kita minta aja sama Allah. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Ya Allah, saya ingin pintar. Pintar kan berarti kan di dunia. Ya Allah, saya ingin kaya. Kaya itu kan di dunia. Kalau di akhirat, ya Allah, saya ingin masuk surga ya Allah gitu. Berarti kan itu kan kebutuhan atau kepentingan kita di akhirat. Minta aja sama Allah gitu loh. Oke. Nah, ingat ini pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Jadi kalian nggak perlu lagi nyari di Wikipedia atau nyari di mana aja. Di buku ada, kalian baca bukunya, nanti kalian isi dari sesuai apa yang ada di buku ya. Oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya buka Wikipedia, tapi seenggaknya kalian tuh harus paham, gak main asal copy paste ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, perintah berdoa. Perintah berdoa itu emang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama ada di surat Al-Mu'min ayat 60. Yang bunyinya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, di situ ada kata-kata berdoa kan di dalam artinya ud'uni. Nah, jadi memang Allah udah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Niscaya akan kuperkenankan bagimu. Astajib
akan kukabulkan bagimu gitu loh. Jadi memang udah ada ya perintahnya ya. Satunya di surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata-kata doanya di mana? Ada itu di ada da'i idza da'an. Artinya bahwasanya bahwa Allah itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi ayat ini juga menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, meminta, menyeru, memohon kepada Allah. Jadi jelas ya, ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh kita, yang memerintah kita untuk berdoa kepada Allah. Yang satunya di Al-Mu'min, satunya di Al-Baqarah. Oke? Nah, slide selanjutnya, adab berdoa ada 7. Oke, jadi perhatiin. Sebelum berdoa membaca tahmid. Tahmid itu Alhamdulillah, kita memuji Allah ya. Dan salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum berdoa, seenggaknya baca itu ya. Memang doa-doa yang umum seperti itu yang kalau kalian mesti sering dengar. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kan alhamdulillah tuh awalnya. Itu tahmid. Baru nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dilanjutin sholawat, baru setelahnya isi-isi doa tuh yang kita minta sama Allah. Yang kedua, menghadap kiblat. Jadi pastiin sebelum kita berdoa menghadap kiblat. Kalau kita nggak tahu gimana? Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Kalian bisa menghadap mana aja, oke? Yang ketiga, dengan rasa khawatir jika tidak diterima. Jadi tentunya kalau kita sedang berdoa kepada Allah, itu harus pakai rasa, ya Allah, khawatir gitu nggak diterima. Pengen banget diterima, jadi kayak rasa sikap merendah gitu loh. Oke? Kalau kalian juga minta uang sama orang tua kalian kan gitu kan? Pasti pakai rasa khawatir tuh di muka melas lah intinya ya. Muka melas lah pokoknya, karena kalau kita nampilin itu nanti insya Allah akan terima doa kita. Oke? Yang keempat, hanya meminta kepada Allah. Nah ya, jadi nggak boleh meminta kepada selain Allah ya. Beda halnya kalau minta duit sama orang tua, beda ya, jangan samain ya. Meminta kepada Allah itu minta segala pengen kaya, pengen ini, pengen masuk surga, pengen pintar. Nah itu baru mintanya kepada Allah. Oke? Yang ketiga, dengan suara yang rendah dan sikap yang sopan. Nah ingat, kita ini minta kepada Allah. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan kita, jadi kita harus sopan dan rendah. Jangan sampai kita doa itu dengan suara yang keras gitu. Cukup doa dengan yang rendah, suara rendah dalam hati pun boleh, karena doa itu menjadi rahasia kita lah sama Allah gitu lah. Oke? Yang selanjutnya, berharap doanya dikabulkan. Nah ini penting, bukan penting sih, maksudnya semuanya penting ya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus berharap bahwa doanya itu akan dikabulkan. Yang terakhir, memilih waktu yang dijabah, seperti setelah sholat fardu, antara azan dan iqomah. Nah ini antara dua khutbah atau di sepertiga malam. Nah ini beberapa waktu yang dijabah. Kalau kita berdoa di waktu itu, insya Allah doa kita akan dikabulkan sama Allah. Oke? Selanjutnya, nah manfaat doa ada 5. Yang pertama, membuat hati tentram. Tentu ya, kalau kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita mohon sama Allah, unek-unek kita itu kita sampaikan sama Allah, tentunya kan kayak kita curhat sama orang, pasti hatinya tenang. Oke? Yang kedua, menjadikan manusia lebih berani menghadapi hidup karena mempunyai Allah. Nah ini bahasanya berat banget nih. Jadi seenggaknya hidup kita itu lebih terarah gitu loh. Kita yakin bahwa kita punya Allah gitu. Jadi hidup kita lebih terarah. Oke? Selanjutnya, sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Oke? Jadi tentunya kita sebagai hambanya kan pengen tuh berkomunikasi dengan Tuhan. Salah satunya gimana? Dengan berdoa, dengan baca Quran. Jadi itu manfaat doa ya. Yang keempat, memiliki sikap hati-hati karena mengetahui bahwa Allah selalu mengawasi. Kalau kita sering berdoa kan berarti kan kita sering menyebut nama Allah gitu loh. Nah jadi seenggaknya itu akan mencegah kita untuk melakukan maksiat. Jadi kita semakin hati-hati.
pengen berbohong, oh iya, kan ada Allah gitu. Oke. Yang terakhir, menumbuhkan optimis karena hanya berharap kepada Allah. Jadi tentunya kalau kita berharap, gantungin sama Allah, karena Allah tidak akan mengecewakan kita. Oke. Ya, jadi itu pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa dikerjakan soal di Google Form, dimasukin tokennya yang benar ya. Terus dijawab dengan teliti dan benar ya. Oke. Cukup sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.